Persaingan di ajang Piala AFF U23 2025 diprediksi akan berlangsung sengit. Pelatih timnas Thailand U23, Tawachai Damrom Ongtrakul, bahkan sudah memetakan kekuatan para calon lawannya. Dari analisisnya, pelatih yang akrab disapa Coach Wang itu secara terbuka menyebut timnas Indonesia U23 dan Vietnam sebagai dua pesaing terberat. Ia menyoroti persiapan matang Vietnam dan status tuan rumah yang dipegang oleh Indonesia. Di sisi lain, timnas Indonesia U23 di bawah asuhan pelatih Gerald Vandenberg juga tengah melakukan persiapan serius. Skuad Garuda Muda mengusung ambisi besar untuk merebut kembali gelar juara di hadapan para pendukungnya sendiri. Komentar dari pelatih Thailand ini tentu menambah bumbu persaingan yang menarik. Apalagi, ia juga menyiratkan rasa penasaran terhadap komposisi skuad yang akan diturunkan oleh Indonesia. Analisis pelatih Thailand, Indonesia dan Vietnam jadi unggulan. Tawachai Damrom Ongtrakul tidak ragu dalam menunjuk dua negara yang menurutnya menjadi kandidat terkuat untuk menjadi juara. Baginya, Indonesia dan Vietnam memiliki potensi terbesar untuk bisa mengangkat trofi di akhir turnamen. Pesaing utama adalah Vietnam, yang telah berlatih selama 2 bulan untuk turnamen ini. Begitu pula timnas Indonesia, sang tuan rumah, ucap Coach Wang seperti dilansir dari thairat.co.th. Meskipun negaranya tidak berada satu grup dengan kedua tim tersebut, ia tetap menaruh kewaspadaan tinggi. Ia sangat memperhitungkan keuntungan Indonesia sebagai penyelenggara serta persiapan intensif yang telah dilakukan oleh Vietnam. Tanda tanya soal pemain naturalisasi. Selain faktor teknis dan keuntungan non-teknis, Coach Wang juga menyoroti satu variabel menarik dari skuad Garuda Muda. Ia mengaku penasaran dengan strategi penggunaan pemain naturalisasi yang mungkin akan diterapkan oleh timnas Indonesia U23. Saya tidak tahu apakah mereka akan menggunakan pemain naturalisasi mereka seperti timnas seniornya untuk bermain di turnamen ini atau tidak, lanjutnya. Pertanyaan ini cukup beralasan, mengingat timnas Indonesia level senior belakangan ini sangat mengandalkan kekuatan para pemain keturunan. Hal ini tentu menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan pendekatan serupa di level U23. Jawaban dari skuad Garuda Muda, seolah menjawab rasa penasaran tersebut, pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, telah mengumumkan daftar 28 pemain untuk pemusatan latihan. Daftar ini memberikan gambaran awal mengenai komposisi skuad yang akan berlaga. Dari ke-28 nama yang dipanggil, hanya terdapat satu pemain naturalisasi, yaitu penyerang muda Jens Raven. Sebagian besar skuad justru diisi oleh talenta-talenta lokal terbaik yang berkompetisi di liga domestik. Penjaga gawang, Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Erlangga Setio, Muhammad Ardiansyah. Bek, Kadek Arel Priyatna, Muhammad Ferrari, Rahmat Syawal, Alfa Frezi Buffon, Brandon Schweineman, Ahmad Maulana, Kakang Rudianto, Frankie Misa, Mikael A. Tata, Gelandang, Rivaldo E. Papahan, Robi Darwis, Tony Firmansyah, Muhammad R. Hanan, Doni Tripamungkas, Yardan Yafi, Arhan Fikri. Penyerang, Victor Detan, Altaf Indi Al-Rizki, Hoki Caraka, Jens Raven, Dominikus Dion, Firman Juliansyah, Rahmat Arjuna Reski, Ahmad Wadil. Dengan komposisi ini, timnas Indonesia U23 bersiap untuk mengarungi persaingan di grup A melawan Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Laga perdana mereka akan digelar pada tanggal 15 Juli tahun 2025 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia U23 akan tampil di Piala AFF U23 2025 tanpa menjalani pertandingan uji coba. Cukup percaya dirikah Gerald Vandenberg. Biasanya, untuk semua level usia, tim Garuda selalu menggelar minimal 2 laga uji coba sebelum tampil dalam sebuah kejuaraan. Bahkan sampai pemusatan latihan di luar negeri. Namun kali ini, tak ada agenda begitu. Vandenberg menegaskan tak ada latih tanding sebelum berlangsungnya Piala AFF U23 2025 di Jakarta dan Bekasi pada 15–29 Juli. Dalam kejuaraan ini Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Semua pertandingan Indonesia U23 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Garuda Muda, sebutan Indonesia U23, mulai menjalani pemusatan latihan di Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 2025. Sebanyak 30 pemain dipanggil, tapi 2 di antaranya sudah dipulangkan. Target Indonesia U23 dalam ajang ini, karena bertindak sebagai tuan rumah,
adalah meraih gelar juara. Namun, Piala AFF U23 bukan target utama yang dibidik oleh PSSI. PSSI ingin tim ini lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Kualifikasi ajang ini akan berlangsung pada 3-9 September tahun 2025. Setelah itu ingin meraih medali emas SEA Games 2025. Dengan kata lain Piala AFF U23 hanya dijadikan batu loncatan. Persiapan lebih serius akan digelar untuk menyambut dua ajang selanjutnya. Karena itu persiapan tim ini didanai negara. Persiapan menuju Piala AFF U23 memang singkat, sekitar 3 pekan. Saat datang ke pemusatan latihan, pemain juga sedang dalam mode rehat setelah Liga 1 2024/2025 usai. Karena itu materi utama yang diberikan pada sesi-sesi awal pemusatan latihan adalah penguatan kondisi fisik. Kebugaran pemain coba dikembalikan dan ditingkatkan. Vandenberg mengatakan, pendekatan yang dipakai untuk penguatan fisik adalah dengan bola. Dalam artian pemain digembleng fisiknya lewat taktik dan intensitas permainan. Membangun chemistry antar pemain bisa dilakukan lewat banyak cara. Tidak melulu lewat pertandingan melawan tim lain. Uji coba hanya sarana evaluasi performa atas latihan. Latihan adalah sarana utama menjalin chemistry. Kolektivitas permainan coba dibangun dalam interaksi yang intens di dalam latihan tim. Dalam latihan ini juga ada uji coba internal. Pemain dipisahkan dalam 2 kelompok dan ditandingkan. Ada kalanya pemain tampil di kelompok A dan ada kalanya di kelompok B. Dari sini coba dibangun satu tim yang mumpuni. Soal chemistry ini sepertinya bukan perkara yang terlalu sulit. Sebagian besar pemain Indonesia U23 sudah pernah bermain di kelompok usia sebelumnya, U17 dan U20. Pemain seperti Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, Kakang Rudianto, Ananda Raihan, Tony Firmansyah, hingga Hoki Caraka sudah sering main bersama. Persoalannya tinggal bagaimana pemain menjalani filosofi sepak bola yang diterapkan Vandenberg. Pria asal Belanda ini punya nama besar sebagai pemain dan ingin menurunkan ilmunya. Vandenberg adalah mantan pemain timnas Belanda saat juara Piala Eropa 1988. Ia juga meraih gelar juara Liga Champions Eropa 1977-1988 bersama Ajax Amsterdam. Pengalaman tampil dalam kompetisi level nomor 1 dunia ini membuatnya percaya diri. Ia yakin ilmu sepak bolanya akan sangat membantu generasi muda Indonesia untuk berkembang. Seperti apakah gaya main yang dipakai Vandenberg? Layaknya pelatih modern Belanda, Vandenberg mengusung sepak bola menyerang. Mendominasi permainan jadi salah satu kunci. Bagaimanapun genetika, DNA, total football tak pernah ditinggalkan pelatih-pelatih asal negeri kincir angin tersebut. Hanya pendekatannya saja yang makin modern dan dimodifikasi. Biasanya filosofi begini akan diuji dalam laga uji coba. Namun timnas Indonesia U23 tak bisa menggelarnya. Percaya dirikah Vandenberg gaya sepak bolanya bisa dijalankan? Mari kita nantikan.